namanya korban itu adalah orang yang menderita karena kekerasan. Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, seperti seolah membingungkan kalau penyampaian. Jadi apa yang mau dipaksakan sebetulnya? Sudah ketahuan Pak, sudah dinyatakan bahwa ini sebuah kebohongan. Apa yang harus kami percaya? Alat bukti mana? Apakah si almarhum ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan kecuali keluarganya yang membela? Kan tidak ada sampai hari ini. Dan alat bukti apa? Saksinya siapa? Nah, kalau memang saksinya dari pihak mereka, ini bisa dikatakan nullus tesis. Satu saksi bukan saksi, Pak. Jadi apakah atas dasar pengakuan, atas dasar rekaan, itu yang menyimpulkan daripada Komnas HAM? Mana buktinya? Mana CCTV-nya? CCTV ini sudah dihilangkan dari awal. Yang mati namanya Joshua Huta Barat. Ya, biasanya adalah pelaku yang menghilangkan semua handphone. Itu namanya Putri Cenrawati. Dia mengganti semua handphone dari ajudannya. Pada tanggal 10, Komnas HAM mengatakan bahwa tidak bisa ditemukan pembicaraan sebelum tanggal 10. Siapa yang mengganti? Putri. Cenrawati. Apakah ada CCTV di Magelang? Tidak ada. Apakah ada visum et repertum? Tidak ada. Apakah ada pengaduan kepada polisi di Magelang? Dia itu istri Jenderal Bintang 2. Blunder Ferdy Sambo soal dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada Putri Cenrawati diungkap oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Jenderal Bintang 3 tersebut justru menguak blunder yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut. Pasalnya, pelecehan seksual yang diduga dialami Putri Cenrawati dilaporkan salah alamat. Komjen Agus menyayangkan Putri Cenrawati ataupun Ferdy Sambo yang tidak membuat laporan soal dugaan pemerkosaan di Magelang tersebut. Pasalnya, keputusan melaporkan TKP Duren 3 dan bukan Magelang justru menjadi blunder. Karena kemalangan yang diduga dialami Putri Cenrawati dilaporkan salah alamat. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian atau Polres, sehingga tak ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian di Magelang tersebut. Ujar Komjen Agus kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Kompas TV. Komjen Agus juga mengatakan terkait narasi pemerkosaan yang muncul harus didukung dengan bukti. Apapun yang dinarasikan bagi kami penyidiknya harus didukung alat bukti yang ada, ujar Agus. Adapun sebelumnya Komjen Agus pernah menyampaikan hanya Allah Subhanahu wa taala, Putri Cenrawati dan almarhum Brigadir J yang tahu pasti apa yang terjadi di Magelang itu. Sebab penyidik yang melakukan penelusuran di Magelang tidak menemukan adanya CCTV di rumah di Magelang tersebut. Sebelumnya diketahui Ferdy Sambo menyuruh istrinya Putri untuk membuat laporan pelecehan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan saat itu dengan TKP di rumah dinas Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli saat kematian Brigadir J. Laporan tersebut dilakukan atas suruhan Ferdy Sambo demi mendukung skenario baku tembak Richard Eliezer atau Baradae versus Brigadir J yang dibuatnya. Namun belakangan laporannya digugurkan Bareskrim karena tidak terbukti pada Jumat 12 Agustus. Putri Cenrawati lantas mengaku kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J bukan di Duren 3 tapi di Magelang. Bahkan Komnas Perempuan menyebut Putri Cenrawati diperkosa di Magelang pada Kamis 7 Juli petang sehari sebelum Brigadir J dieksekusi. Pengakuan terbaru Putri Cenrawati ini sebenarnya sejalan dengan motif yang diungkapkan Ferdy Sambo, yakni saat ia diperiksa tim khusus di Makobrimob terkait alasan merencanakan pembunuhan Brigadir J pada Kamis 11 Agustus. Saat itu tim sus menyebut Ferdy Sambo marah besar hingga merencanakan pembunuhan Brigadir J karena martabat keluarganya telah dilukai di Magelang. Namun pengakuan Putri Cenrawati yang masih dugaan tersebut belum ditindaklanjuti kepolisian. Selain itu, Ketua Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi juga mengungkapkan pengakuan baru Putri Cenrawati. Siti mengatakan Brigadir J mengancam akan membunuh Putri Cenrawati jika menceritakan kekerasan seksual yang telah dilakukan olehnya. Tidak hanya Putri Cenrawati, Siti mengatakan ancaman pembunuhan dari Brigadir J ini juga ditujukan kepada anak-anak serta Ferdy Sambo. Ia diancam kalau semisal menceritakan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J, maka ia akan membunuh ibu, Putri, anak-anak, dan Sambo, katanya. Namun Siti meminta agar keterangan dari Putri ini perlu diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian. Tapi tentu hal ini kan perlu dikonfirmasi dan dicek lagi ya. Tapi yang disampaikan kepada kami itu ancaman pembunuhan oleh Brigadir J, tutur Siti.
Perbedaan usia antara Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua atau Brigadir J. Pertanyaan seputar usia atau umur Putri Chandrawati dan umur Brigadir Joshua sedang ramai diulas. Putri Chandrawati menjadi tersangka kelima yang diduga terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Belakangan peran 5 tersangka dalam peristiwa berdarah ini, yakni Irjen Verdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati terkuak dalam rekonstruksi. Verdi Sambo memerintahkan dan menyusun skenario penembakan. Kemudian Baradae menembak Brigadir J, dan Bribka RR membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Kemudian Kuat Maruf membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Selain itu juga ada Putri Chandrawati yang terlibat pertemuan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Diketahui bahwa Putri Chandrawati merupakan anak seorang Jenderal TNI berbintang 1 yang telah pensiun. Putri Chandrawati ternyata keturunan asal Bali, namun mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Makassar. Putri Chandrawati dan Irjen Verdi Sambo disebutkan sama-sama bersekolah di sekolah negeri yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang tersebut. Keduanya sama-sama merupakan lulusan SMP Negeri 6 Makassar tahun 1988. Putri Chandrawati memiliki gelar sebagai dokter gigi. Setelah menikah dengan Irjen Sambo, ia melanjutkan karirnya sebagai seorang dokter gigi. Hanya saja ia tidak menekuni profesi tersebut karena memilih menemani sang suami Irjen Verdi Sambo. Dari pernikahan Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati dikaruniai beberapa orang anak yang berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Putri diketahui saat ini usianya berusia 49 tahun. Kiprah Putri pernah tercatat saat suaminya menjabat sebagai Kapolres Brebes pada tahun 2014 silam. Putri Chandrawati disebut membangun sekolah di pelosok desa untuk pendidikan anak-anak di sana. Dia mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan atau Disdik Brebes untuk permohonan pembangunan Taman Kanak-Kanak atau TK. Taman Kanak-Kanak yang dibangun Putri, yakni TK Kemala Bayangkari 28 tersebut berada di wilayah Desa Kaliarang, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Demikian profil Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Brigadir J lahir pada November tahun 1994 atau berusia 27 tahun. Ia dibesarkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Sejak dulu mereka tinggal di rumah sederhana, rumah dinas Sekolah Dasar SD Negeri 074, Desa Sukamakmur, Unit 1, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Brigadir J menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 74 Muaro Jambi, SMP Negeri 12 Muaro Jambi, dan SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Setelah lulus SMA, ia langsung mengikuti tes polisi di SPN Polda Jambi tahun 2012 hingga menjadi anggota BRIMOB.